Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada malam hari ini. Selamat malam, bagaimana kabarnya nih teman-teman semua? Dari seluruh penjuru, wah, kenapa bisa dibilang penjuru Indonesia? Karena yang ini sudah mulai pada kenalan-kenalan nih Kak Nur ya. Sudah Iya, dari Pekanbaru, dari Depok, dari Purwokerto, wah, dari Tangsel, dari Bogor, Depok, Salatiga, Jakarta Timur, dan sebagainya. Wah, luar biasa. Silakan dilanjutkan perkenalannya, sahabat semua. Dan malam hari ini, perkenalkan, saya Andito dari Rumah Inspirasi yang akan menjadi menemani perjalanan belajar sahabat semua, mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi agar dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Dan kali ini bersama Forum Ruang Berbagi kamu tuh Homeschooling sekarang butuh buat usia apa? sekolah. Sebentar yang oke. Ya, bersama saya sudah hadir nih, ada Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo, Sehat? selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya Kak Nur malam hari ini? Sehat. Tadi di sini hujan sangat deras ya, deras Luar biasa banget, ya, hujan apa di petir. Jakarta dan mungkin saya yang tinggal di daerah Jakarta sedang mengalami hujan seru ya dari beberapa hari ini, dan malam hari ini kayaknya jadi seperti puncak hujan yang cukup luar biasa, dan bersyukur kalau kita bisa ada di malam hari ini. Dan bersama Kak Nur kita akan belajar bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi, silakan Kak Nur untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari program sharing ruang berbagi homeschooling usia sekolah ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama di malam hari ini. Silakan Kak. Oke, baik Kak Andito. Apakah sudah terdengar? Aman Kak, lanjut. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama anak saya usia 13 tahun dan yang kedua usia 11 tahun. Izinkan malam ini menjadi teman berbagi, sharing teman-teman dalam perjalanan homeschoolingnya, khusus untuk teman-teman yang memiliki anak usia sekolah. Seperti biasa, di sini saya bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman berbagi dari materi-materi yang ada di ruang kelas Rumah Inspirasi, khususnya untuk homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan kita kali ini di tahun 2023, tema yang kita ambil adalah perbandingan homeschooling dengan sekolah. Mengapa tema ini yang diambil? Karena bisa jadi hampir orang tua di Indonesia saat ini memilih jalur homeschooling untuk anak-anaknya dan belajar di Rumah Inspirasi niscaya pernah menempuh sekolah formal sebagai jalur pendidikannya. Sehingga itulah yang menjadi satu-satunya referensi atau acuan cara belajar yang dimiliki sekarang ini. Dan melihat zaman yang semakin berkembang, di mana sumber informasi sudah tidak lagi hanya di sekolah atau di jalur-jalur pendidikan formal, membuat sebagian dari orang tua mulai memikirkan jalan pendidikan alternatif yang lebih sesuai dengan visi pendidikan keluarga. Cara belajar anak maupun alasan lainnya, sebagaimana yang sudah kita sharingkan bersama dalam tema sharing homeschooling di usia sekolah sebelumnya, seputar alasan dan tujuan memilih homeschooling. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami perbandingan antara homeschooling dengan sekolah menjadi sangat penting agar orang tua dapat semakin melihat apa keuntungan, tantangan sekaligus konsekuensi bila menjadikan homeschooling sebagai alat untuk mencapai visi pendidikan keluarganya. Dan yang perlu kita pahami bersama saat mempelajari materi ini adalah sama sekali tidak bertujuan untuk membandingkan, lalu menjadikan sekolah atau pilihan tidak lebih baik dari homeschooling. Sama sekali bukan ya teman-teman. Karena homeschooling dan sekolah adalah sama-sama baik, sama-sama merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, semua merupakan pilihan dengan keuntungan, tantangan, dan konsekuensinya masing-masing. Maka setelah materi ini dipelajari, silakan menentukan cara belajar mana yang paling sesuai dengan kebutuhan keluarga dan anak-anak kita. Demikian sedikit pengantar sebelum kita memulai sharing homeschooling usia sekolah malam ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito sebagai moderator untuk melanjutkan diskusi kita malam ini. Silakan Kak Andit. Terima kasih Kak Nur. Oke, plus dulu dong buat Kak Nur yang sudah memberikan pengantar di awal ruang berbagi malam hari ini. Ini sengaja kita angkat ya tema pendidikan, tema perbandingan antara homeschooling dengan sekolah, karena ini salah satu hal yang menjadi fondasi
ya Kak Nur ya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang atau membahas tentang alasan gitu ya, teman-teman sudah berbagi alasannya, sudah berbagi apa yang menjadi tujuan, harapan dan sebagainya. Nah, sekarang biasanya yaitu memang karena perbandingan antara homeschooling dan sekolah ini agar kita bisa melihat apa yang menjadi keuntungan, tantangan dan konsekuensi dari keduanya sebagai sama-sama alat belajar. Nah, di dalam ruang kelas atau di dalam ruang member itu teman-teman ketika mengklik link yang dibagikan oleh admin atau kemudian sampai di ruang member, di ruang berbagi ini itu ada materi-materi pengantar ya, ada video, ada e-book, ada podcast yang sudah dibagikan yang temanya terkait dengan homeschooling usia sekolah, tema perbandingan antara sekolah dengan homeschooling ini. Nah, apakah ada yang sudah sempat menyimak? Nah, apakah ada yang sudah kemudian mendapatkan momen atau golden moment dari materi-materi yang dipelajari? Oh, saya jadi baru ngerti nih, baru paham nih ternyata ini ya. Ternyata homeschooling itu keuntungannya demikian, kalau sekolah keuntungannya demikian. Nah, saya tetap memilih homeschooling karena jadi gini. Nah, apakah teman-teman mungkin ada yang mau berbagi dulu di awal ini sebelum nanti kita pantik ya Kak Nur ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Nur susun, sudah siapkan untuk menjadi bahasan untuk kita malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau berbagi, mungkin sudah sempat baca materinya, lalu kemudian teman-teman sudah dapat sebuah momen atau hal-hal menarik yang mungkin selama ini, jadi tujuannya teman-teman semua, terutama buat yang baru ya, di sini mungkin ada yang teman-teman yang baru ikut coaching, atau mungkin juga ada teman-teman yang kalau nggak salah malam hari ini dibuka spesial nih Kak Nur nih untuk teman-teman peserta kelas homeschooling usia sekolah. Nah, biasanya teman-teman peserta homeschooling usia sekolah tidak mendapatkan fasilitas untuk ikutan di ruang berbagi, tapi spesial menyambut besok siang ya teman-teman semua ya, kita ada webinar bersama Mas Ar dan Mbak Lala dari Rumah Inspirasi khusus tema homeschooling usia sekolah. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya disampaikan, mau apa, legalitas, sosialisasi, kurikulum, apa kata orang dan sebagainya tuh akan dibahas asik tuh besok siangnya. Pokoknya siapin teman-teman yang penasaran dan mau dapat banyak ilmu super daging terkait dengan homeschooling usia sekolah khususnya, pastikan Anda mau alokasikan waktu dari jam 1, ya katanya sih 2 jam ya itu webinar, tapi biasanya suka molor sampai 3 jam karena biasanya pertanyaannya banyak dan Mas Aka Membalala itu dengan sepenuh hati akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk karena itu adalah misalnya sebuah pertanyaan yang penting dari teman-teman semua. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau berbagi ke yang sudah dibaca? Kalau misalkan belum, mari kita pantik saja Kak Nur dengan pertanyaan yang sudah Kak Nur susun. Silakan. Oh ya teman-teman semua, saya ingatkan juga semakin teman-teman proaktif berbagi, bisa di raise hand atau kemudian nanti di kolom chatting, akan semakin bermanfaat pertemuan malam hari ini untuk teman-teman semua. Karena kami kan di sini fungsinya hanya sebagai sahabat teman berbagi, sebagai fasilitator saja. Silakan Kak Nur, kita mainkan. Pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama, karena belum ada yang berbagi. Setelah mempelajari materi-materi seputar perbandingan homeschooling dengan sekolah sebagai sama-sama alat belajar, apakah homeschooling sesuai dengan visi pendidikan keluarga Anda? Bila sesuai, apa alasannya? Oke, bagaimana teman-teman semua? Jadi memang di dalam, kalau teman-teman sudah mulai akses ke materi khususnya ruang kelas homeschooling usia sekolah, di awal itu teman-teman akan diminta untuk menentukan dulu, merumuskan dulu visi pendidikan keluarga Anda apa. Apa yang Anda bayangkan bisa dicapai oleh anak-anak Anda untuk bisa katakanlah berhasil atau katakanlah bisa hidup sesuai dengan zamannya. Nah, apakah sudah sesuai, Anda sudah dapat visi itu, dan apakah sekolah merupakan jawabannya atau homeschooling yang merupakan jawabannya? Wah, ini bersama kita sudah ada Kak Nia yang nggak sendirian ini. Silakan Kak Nia, sebutkan nama, domisili, usia anaknya, dan apa jawaban Kakak di melalui hal ini. Silakan Kak. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nia, saya dari Bandung, usia anak saya 8 tahun. Kalau saya itu merasa udah sesuai ya sejauh ini dengan homeschooling gitu, karena jadi kayak sejauh ini memang udah berapa lama kan Nia menjalani homeschooling? Baru 2020 ya mulai, berarti baru masuk tahun ketiga, baru banget masuk tahun ketiga gitu. Ya.
Kan kita nggak tahu ya ke depannya gimana, cuman sejauh ini sih ngerasa udah cocok banget dengan homeschooling gitu, karena emang awal-awal tuh pasti pusing ya, karena harus ngajarin apa gitu, sempet yang kayak school at home juga, terus kusut segala macam. Tapi akhirnya karena lama-lama belajar, terus lebih bisa memaknai kegiatan sehari-hari sih terutama. Jadi kayak ngerasa yang awalnya, kok anak nggak dapat belajar apa-apa ya, tapi justru kegiatannya sama, tapi memaknainya itu yang berbeda gitu. Jadi kayak lebih dapat banyak ininya sih, banyak belajarnya justru sekarang gitu. Nah, kalau Ya misalnya kemarin kan Nia jalan-jalan itu nggak belajar kan jalan-jalan aja. Iya, nah justru itu setelah sekarang tuh kalau misalnya jalan-jalan ngerasa oh ternyata banyak ya perkembangannya. Kalau misalnya dulu mungkin misalnya kita jalan-jalan ke museum, tapi si anak diajak ngobrol tuh nggak ngeh tadi apa ya gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak misalnya kita jalan-jalan nih pergi ke sebuah museum atau misalnya tempat yang sejarah kayak gitu, misalnya anak nggak ngerti sesuatu, tapi saat misalnya jalan sama guide terus pas pemaparan dia terlihat tertarik gitu, itu udah priceless banget sih buat aku gitu. Dia nggak ngeluh, dia kuat jalan, dia saat kepanasan itu nggak merengek, itu tuh adalah sebuah progres gitu. Dan aku tuh kemarin ini nggak apa-apa panjang ya. Apa-apa. Jadi kemarin tuh melihat di museumnya Patino Sidin gitu, ngelihat bahwa Patino Sidin itu zaman dulunya selain pelukis, dia itu adalah aktif di kepramukaan, dia tentara gitu. Terus itu juga pernah mengajar mengajar anaknya Presiden Soekarno kalau nggak salah, atau Soeharto, menggambar gitu. Ya, lanjut Kak. Aman. Ya, suara masih terdengar dengan baik. Emang gambarnya terputus tapi suara aman. Silakan Kak, lanjut. Nah terus udah gitu aku melihat bahwa mungkin Pak Tino bisa masuk ke circle-nya kepresidenan itu karena teman-temannya banyak gitu. Nah aku juga melihat bahwa peluang kayaknya zaman sekarang gitu, melihat di sekeliling, karena ayahnya Hichan kerja di skena kreatif gitu ya, di bidang kreatif, teman-temannya itu justru banyaknya yang bekerja dari portofolio, dapat pekerjaan dari temannya. Jadi aku sih sekarang lebih fokusnya mengasah keterampilan sosialnya dulu gitu. Kalau dari pelajaran memang Hichan mungkin banyak ketinggalan ya, kayak teman-temannya yang sekolah udah belajar perkalian segala macam, tapi Hichan belum gitu. Tapi ya udahlah, sekarang fokusnya ada kesempatan belajar mengasah di sosial, ya itu aja dulu gitu. Jadi menerima apa yang sedang Tuhan kasih gitu. Nah, ayo kita belajar itu. Jadi cocok banget sih homeschooling kalau buat keluarga kami. Luar biasa. Gitu. Karena nyebutin Kak Tino Sidin, saya langsung memberikan bagus. Cakep. Oke, terima kasih Kak Nia untuk sudah berbagi. Plus dulu dong buat Kak Nia yang sudah menyampaikan betapa saat ini setelah mempelajari perbandingan antara homeschooling dan sekolah, tetap mantap ya Kak di tahun ketiga ini untuk memilih homeschooling. Ini di kolom chatting kayaknya ada yang sudah memberikan komentar nih Kak Nur. Ya. Bacakan. Sebentar. Oh ini dari Kak Ziana. Ya, betul. Alhamdulillah sesuai Kak. Saya bunda dari anak usia 1 tahun 10 bulan. Semakin lama semakin mantap rasanya dengan HS. Oke, terima kasih Kak Ziana sudah berbagi. Terima kasih, Kak. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi mungkin, apakah setelah mempelajari materi tentang perbandingan antara homeschooling dan sekolah, terus kemudian apa yang dirasakan? Apakah semakin mantap atau malah semakin galau? Apakah kemudian ini benar nggak ya jalan yang harus saya tempuh? Nah, silakan bisa berbagi di kolom chatting bisa, atau kemudian secara langsung juga bisa. Nah, sambil menunggu ke Kak Nur dulu deh. Kalau Kak Nur gimana Kak Nur? Setelah mempelajari itu apa yang Kak Nur katakanlah bayangkan atau pikirkan waktu awal-awal homeschooling dulu? Silakan. Ya, kalau di keluarga kami, bayangan saya ya dengan pasangan gitu ya, setelah mengetahui berbagai perbandingan gitu antara homeschooling dengan sekolah, membuat kami semakin mantap sih gitu ya, semakin mantap untuk homeschooling karena ya sangat sesuai dengan visi misi keluarga kami gitu. Karena kan kami ingin menanamkan nilai keluarga, membangun fondasi literasi, terus numerasi dan komunikasi. Jadi sampai saat ini ya sangat cocok sekali gitu. Oke, terima kasih Kak Nur. Gimana teman-teman? Ada yang masih mau menyampaikan pendapatnya atau katakanlah, oh ini sudah ada Kak Dita nih yang akan berbagi. Silakan Kak Dita.
bagaimana Kak setelah mempelajari antara homeschooling dan sekolah, apa yang dirasakan? Silakan menyebutkan nama, domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak Andi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dita Hasni, ibu dari 2 orang anak pertama usia 8 tahun, anak kedua usia 4 tahun. Menurut saya, ya homeschooling dan sekolah sama baiknya, tapi untuk keluarga kami, ini yang saat ini paling cocok. Ya nggak tahu ya nanti ke depannya gimana. Ya, saat ini paling cocok karena visi misi keluarga kami saat ini, alasan pertama sih mau homeschooling itu pengen anaknya suka belajar. Jadi bukan belajar karena ranking, bukan belajar karena kompetisi gitu dan lain-lain. Jadi memang niat awal karena ingin dia suka belajar, ingin membangun nilai yang rasanya ketika mencari sekolah di kota kami, kebetulan saya tinggal di Kota Padang dan lokasi rumah saya itu Padang Coret, dalam arti jauh dari pusat kota gitu. Jadi untuk mendapatkan akses sekolah yang sesuai dengan visi dan misi saya sepertinya tidak tercapai, sehingga kami memutuskan untuk homeschooling dengan target seperti tadi. Dan sampai saat ini mungkin dari sisi akademis anak saya ya kalau ditanya hafalan Al-Quran mungkin tidak seperti anak-anak SD di Kota Padang atau SD Islam yang terkenal di Kota Padang yang rata-rata sudah lumayan hafalan Al-Quran ya, tapi bukan seperti itu, tapi lebih ke bagaimana dia bisa memiliki nilai-nilai yang berbeda dari, maksudnya dia memiliki nilai yang kami anut, seperti misalnya dia mau memakai hijab bukan karena sekolah yang menyuruhnya berseragam gitu, tapi memang dia tahu gitu ya. Terus juga bagaimana juga dengan sholat, karena ya walaupun mengajarkannya juga nggak mudah, tapi dengan mentraining anak untuk melakukan itu. Jadi lebih ke situ sih Kak Andit, dengan apa yang menjadi nilai-nilainya Kak Dita lebih mudah di-deliver mungkin ya Kak ya dengan proses homeschoolingnya sampai hari ini ya. Iya, dan juga bisa melatih anak sesuai yang, jadi dia kebanyakan kan saya lihat kalau anak-anak sekolah atau kakak saya yang kebetulan anaknya sekolah itu ketika ngajarin sholat itu ketika sudah bisa sholat rasanya cukup berhenti melatih. Jadi maksudnya cukup setiap hari hanya mengingatkan saat waktu sholat, tapi tidak melatih, tidak melihat betul-betul mulai dari wudunya, sholatnya, dan menurut saya itu jauh lebih penting nilai-nilai itu, apalagi dengan selalu stigma yang dianggap sudah kelas 4 masa gitu aja nggak bisa. Jadi maksud saya hal-hal itu itu hal-hal yang dibangun bukan berdasarkan usia dan bukan berdasarkan kelas berapa, tetapi dibangun dari kebiasaan. Dan saya ingat sekali teman saya pernah bilang, Dita kamu kenapa sih sibuk-sibuk ngurus anakmu sendiri? Kan bisa diserahkan kepada guru gitu kan. Kalau mau jadi anak soleh dan soleh kan bisa kamu serahkan ke guru. Ketika saya ketemu teman yang menanyakan hal seperti itu, saya cuma senyum aja karena bukan saatnya berdebat untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu Kak Andi. Terima kasih Kak Dita, applause dong buat Kak Dita. Semoga selalu semakin bisa menikmati ya Kak, dan menemukan hal-hal menarik di dalam keseharian homeschoolingnya, dan fleksibilitas di dalam homeschooling sepertinya membuat Kak Dita jadi bisa lebih mengamati ya Kak Dita ya. Jadi bukan hanya sekedar kontennya, tetapi justru detil-detilnya yang kemudian itu bisa menjadi sebuah pemaknaan yang luar biasa, sehingga anak melakukan sesuatu memang karena dia paham, karena dia tahu bahwa itu baik buat dia. Wah, luar biasa Kak Dita. Thank you. Next kita ada Kak Indah. Sebelum Silakan Kak Indah. Ada Kak siapa tapi mungkin lagi low hand dulu. Oke, sekarang kita ke Kak Indah dulu. Silakan Kak Indah, sebutkan nama, domisili dan usia anaknya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indah dari Kabupaten Bandung. Siap. Saya baru tuh, Kania tuh. Kalau udah Bandung Kania soalnya. Iya, saya baru bergabung di sini. Kalau anak, makanya saya juga lagi menimbang mungkin ya untuk menentukan homeschooling. Tapi yang udah antusias anak yang mau homeschooling itu yang SMA. Kebetulan anak saya 9. Berarti usia berapa tuh yang SMA Kak?
14. Sip. Ya. Gimana, Kebetulan saya anaknya 9 sih, Kak. Oh, siap. Berarti yang SMA ini anak nomor berapa, Kak? Kedua. Nah, jadi teman-teman yang ngisi kuesioner, kok Rumah Inspirasi sampai 8 anak, saya emang ada 8 nih, ada 9, Kak Indah, luar biasa. Silakan, Kak, gimana, Kak? Ada apa yang Kakak bisa sampaikan setelah mempelajari mungkin materinya, sudah pernah memperbandingkan, silakan. Ya, sebetulnya saya dari dulu ya udah jatuh cinta pingin menggunakan homeschooling. Cuman ya tadi mungkin kurang ilmu dan sebagainya, sehingga ketika saya nyari-nyari ketemulah dengan rumah ini ya, maksudnya bagi saya merasa alhamdulillah begitu baiknya berbagi dan seperti tidak ada batas ya untuk berbaginya. Makanya saya ingin terus belajar, minta dibimbing dan memantapkan gitu ya, memantapkan niat saya untuk terutama anak saya banyak gitu. Saya ingin anak saya itu tanggung jawab saya gitu ya, ingin beres gitu mendidik anak itu. Ya itu mungkin kalau tadi secara misi visi ya cocok banget, dan itu kan berarti kita yang punya misi visinya ya, karena saya sudah mengalami anak-anak sekolah di luar, ya dilemanya itu anak-anak itu merasa kok kayak gini ya Mi sekolah gitu. Jadi yang sekarang muka SMA itu dia merasa, padahal saya udah nyoba milih yang terbaik menurut orang tua ya, tapi anaknya merasa kayaknya nggak cocok deh buat aku nih gitu. Jadi saya harus nyari lagi. Nah itu mungkin mudah-mudahan dengan homeschooling ini saya tadi mengarahkan untuk misi-misi keluarga itu mungkin. Baik, terima kasih Kak Indah. Aplaus dulu dong buat Kak Indah. Luar biasa, terima kasih. Sedikit cerita aja Kak Indah, ini selama saya menemani Rumah Inspirasi, saya baru ini dapat teman yang anaknya sampai 9. Sama Kak, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari Kak Indah, dan karena anaknya sudah SMA, keputusan homeschooling memang perlu terus dibicarakan, karena itu akan menjadi dia yang akan menjalani, itulah kehidupan dia. Dan mudah-mudahan dengan Kak Indah berada di sini, kita sama-sama belajar, dan mudah-mudahan jadi semakin enak komunikasinya dan menemukan jalan terbaik untuk Kak Indah dan anak-anaknya. Luar biasa. Terima kasih Kak Indah. Next kita ada siapa, belum ada? Ini ada di chat dulu nih Kak Andit. Kak Nur. Ini di chat ada Kak Windy. Sejauh ini cocok Kak, bisa belajar sama-sama dengan anak, menghabiskan banyak waktu bersama anak, dan koneksi sama anak makin erat. Alhamdulillah, semoga bisa terus belajar tentang HSDRI ini. Ini selanjut dari Kak Elsa, saya sendiri karena sudah cocok dengan HS, jadi lebih pede jika Allah amanahkan, amanahkan lebih dari 3, mengingatkan kalau sekolah dan anak banyak, rempongnya bisa berkuadrat-kuadrat. Beneran kuadrat nih Kak Elsa, ketemu Kak Indah 3 kuadrat. Ya, ini langsung yang anaknya 3 langsung jadi lebih bersemangat lagi ya. Oke, luar biasa. Oke, siap Kak Nur, supaya kita bisa lanjut ke pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah mempelajari materi-materi seputar perbandingan homeschooling dengan sekolah sebagai sama-sama alat belajar, apa tantangan atau konsekuensi terbesar dari jalur homeschooling dibandingkan dengan sekolah? Oke, sekarang kita masuk ke fase tantangan. Tentu setiap pilihan ada konsekuensinya, ada tantangannya. Homeschooling, sahabat semua, buat teman-teman yang mungkin lagi sedang menimbang dan sebagainya, bukanlah obat atau jawaban dari semua masalah atau tantangan pendidikan. Bukanlah jawaban dari harapan-harapan Anda terhadap sebuah pendidikan. Namun homeschooling adalah salah satu alat, dan Anda perlu menimbang apakah ini menjadi sebuah hal yang cocok untuk Anda jalani bersama anak-anak Anda. Sekarang kita bicara tentang tantangan. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi selama menjalani homeschooling atau mungkin sedang menimbang-nimbang kira-kira tantangannya apa ya ketika menjalani homeschooling. Kenapa ini perlu kita ketahui? Karena dengan kita tahu tantangannya, kita bisa cari solusinya. Dan pertama kita ada Kak Jade dan Kak Gilmar. Wah, ini silakan Kak banyak ini berdua langsung satu layar. Silakan Kak, sebutkan nama, domisili, dan usia anaknya. Silakan. Nah, suaranya sudah di-unmute, tetapi kok masih nggak masuk ini suaranya, Kak Jade. Pak Michael, dicabut aja. Ya, silakan. Semuanya. Saya Jade dan Nining Gilmar. Kami domisilinya di Depok. Anak sekarang usia 5 tahun, Kak. Silakan. Gimana Kak? Apa tantangannya Kak selama ini menjalani homeschooling? Tantangannya selama ini menjalani homeschooling sih apa ya, kalau bahasanya Mas Aar jadi perintis kan ya Kak. Ini maksudnya harus cari jalan gitu, cari apa ya,
alternatif, cari hal-hal kreatif yang kalau udah mentok ini balik lagi kayak gitu. Merenung dulu atau salah satu dulu yang mikir dulu atau direnungin bersama dan gitu-gitulah ya. Tentang kreativitas intinya. Oke, salah satu hal Kak, contohnya apa misalnya di dalam keseharian yang praktis aja deh. Yang lagi dihadapi nih, yang lagi baru-baru dihadapi apa tantangannya misalnya? Wah, dihadapi banget sekarang emosi ya. Oke. Siapa dia yang emosi siapa? Orang tuanya apa anaknya? Dua-duanya ya Oh, anaknya. tiga-tiganya ya. Soalnya kan itu harus orang tua kan salah satunya itu harus jadi role model ya. Ya. Kita harus bisa, kalau kita pengen anaknya kalem, tenang, ya kitanya juga harus kalem dulu, tenang dulu gitu. Itu kan ya dulu nggak kayak gitu ya. Ya. Pendidikannya. Sekarang jadi belajarnya sekarang gitu. Luar biasa. Ya saat anaknya bersih tegang berbeda pendapat dengan kita gitu, terus kitanya menghadapinya ya perlu ya gitulah. Ini deh, kalau anak kan dia kalau ngerjain sesuatu juga lebih slow gitu ya. Oke. Lebih menikmati terus banyak eksperimen dan sebagainya. Terus kita kan kalau kita udah pernah melakukan itu, terus kita kan lebih tak tok gitu. Ya. Kadang nunggunya suka lama banget sih ini Luar biasa. Jadi tantangannya adalah bagaimana orang tua bisa juga terus belajar ya Kak Jed dan Kak Gilmar ya untuk kemudian menemukan bentuk terbaik untuk homeschooling bersama anaknya. Terima kasih Kak Jed, Kak Gilmar sudah berbagi. Plus dulu dong buat Kak Jed dan Kak Gilmar, menang banyak ini satu layar berdua. Thank you Kak. Next kita ada Kak Lia. Halo Kak Lia, silakan sebutkan nama, domisili, dan usia anaknya. Silakan Kak. Halo, nama saya Lia Siska Wardani, domisili Padang. Padang, halo Padang, siap-siap nama pasukan. Asik. Ya. Ramai soalnya, coba Padang ramai. Silakan. Usia anaknya berapa tadi Kak? Maaf. 4 tahun, baru homeschooling usia dini. Oke. Ya. Silakan Kak. Apa tantangannya Kak yang paling dirasakan setelah mempelajari, mencoba mempraktekkan mungkin? Silakan. Kalau saya baru berapa bulan ya, 2 bulan melaksanakan homeschooling, jadi benar sedang penasaran banget homeschooling ini seperti apa sebenarnya ya. Tantangan karena saya punya learning center, jadi banyak pertanyaan. Kebetulan suami juga konsultan itu ya, konsultan di anak di LDPI Kota Padang, jadi terkadang banyak pertanyaan. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman rekan-rekan, loh kok anaknya homeschooling gitu ya, padahal terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Itu sih tantangannya lebih ke komentar masyarakat teman-teman. Baik Kak, terima kasih Kak Lia sudah berbagi tentang tantangannya, dan apa yang Kakak tadi barusan sampaikan adalah tantangan yang niscaya akan dialami. Buat teman-teman yang sudah menjalani lebih dari setahun, biasanya udah tahu lah jawabannya ya seperti apa ya, walaupun itu menjadi sebuah proses yang terus-menerus. Terima kasih kalian sudah berbagi. Dan next kita Kandit suaranya hilang deh. Sorry, aku ke-mute ya. Yeah. Tes. Nah, terima kasih dari Kak Lia. Sekarang kita masuk ke Kak Elsa. Halo Kak Elsa, silakan sebutkan nama, domisili, dan usia anaknya. Iya, assalamualaikum teman-teman, Kak Andit. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman semua, saya Elsa, domisili Padang, ibu homeschooler dari 3 anak usia 9, 6 sama 4 tahun. Homeschoolingnya udah sejak lahir, karena memang dari dulu pengennya homeschooling gitu. Tantangannya sejauh ini, awalnya sih iya ya, kayak kakak-kakak semua tantangannya. Kalau sekarang yang termutakhir itu, kalau mertua alhamdulillah udah redo, karena kan kepala sekolah, guru gitu, maksudnya kok cucunya nggak sekolah, nanti cerita sama teman-temannya malu gitu. Gitu ya kan? Terus tapi untungnya kami merantau, pindah-pindah, jadi nggak di kota dekat orang tua, dekat mertua. Terus tantangan berikutnya yang termutakhir itu, ini kan saya lagi di Padang, dekat sama keluarga besar, dan ada neneknya yang
kakaknya neneknya, yang cucunya seumuran sama Syafiq, sama anak sulung saya. Dan itu mulai tuh dibanding-bandingin, kan anak yang itu baru kelas 1 SD tapi bacanya udah lancar, nulisnya udah rapi, hafalannya udah beberapa ayat udah. Kalau ditanya Syafiq kan dia masih cengar-cengir aja, tapi waktu ditanya beneran tanya, dia bisa jawab. Yang saya bangga ya, maksudnya bersyukur ya kan? saat dia ditanya, yang dia jawab itu poin yang menurut saya itu visi keluarga kami. Misalnya, Syafiq udah hafalan sholat. Udah, Nek, tapi masih ada beberapa yang belum. Kenapa, Syafiq? Emang sholat itu buat apa? Ya buat Allah lah, kata. Bukan karena disuruh bunuh, bukan. Jadi secara kesadaran anaknya udah paham dia melakukan sholat tuh buat apa. Ngafalin ayat itu susah-susah buat apa. Itu yang sejauh ini yang saya rasakan. Tantangannya kalau sekarang sih lebih ke kami lagi di fase survival, saya lagi bed rest, tapi alhamdulillah buat konsisten belajar itu karena udah ngikutin Mas Ar terus ya, nanamin kesadaran. Alhamdulillah sekarang anaknya malah sayanya sakit, begitu pulang dari ngaji nanya, Bunda hari ini kita apa? Ya udah lihat jadwal, langsung ngerjain sendiri. Jadi saya tinggal ngingetin, tapi dia udah sadar. Cuman tantangan kami memang distraksi, dia masih ini besar distraksinya. Sejauh ini tantangannya itu konsistensi sih Mas Andit. Luar biasa. Ya, kasih contoh lah sebagai orang tua untuk tetap terus belajar. Sekian dari kami, teman-teman. Terima kasih Kak Elsa, aplaus dulu dong buat Kak Elsa. Mungkin karena kita sudah bersahabat cukup lama sama Kak Elsa ya Kak Nur ya, jadi kita mengikuti prosesnya dan apa yang Kak Elsa sampaikan luar biasa sekali. Mudah-mudahan sehat terus Kak, terus menginspirasi dengan keseharian homeschoolingnya. Next kita ada Kak Fonti. Halo Kak Fonti. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, silakan Kak sebutkan nama, domisili dan usia anaknya. Ya, aku Fonti, anakku 2, usia 6 dan 3 tahun, domisili Jakarta. Kami memulai homeschooling sebenarnya sejak pandemi, officially ya mulai dari akhir tahun lalu. Kami memutuskan untuk menarik anak dari sekolah karena pasca pandemi dia coba kami kembalikan ke sekolah dan anaknya sendiri yang tidak nyaman. Dia bilang, kenapa saya nggak bisa belajar lagi sama mama papa di rumah sendiri. Jadi dan banyak struggling, bangun pagi memaksa dia ini, jadi relasi antar anak dan orang tua jadi nggak baik. Jadi memantapkan hati, bergumul, akhirnya memulai homeschooling akhir tahun lalu dan bersiap untuk tahun depan untuk officially masuk ke usia akademis. Usia sekolah ya. Buat kami buat kami tantangannya karena saya dan suami bekerja adalah lebih ke manajemen diri, artinya energi dan waktu. Gitu. Jadi sudah mulai mengerti maksudnya prioritas. Pada akhirnya saya mengurangi jam kerja karena memang untuk sesuatu hasil yang lebih baik harus ada yang dikorbankan, kan Mas Ar sering ngomong seperti itu. Modal utamanya waktu. Kemudian tantangan keduanya adalah karena anak yang kedua juga sudah mulai suka ikut kakaknya belajar, jadi tantangannya jadi double, jadi memulai sesuatu yang baru sama homeschooling dengan multiple kids. Terus tantangan yang ketiga adalah pada saat lelah itu harus menjaga komitmen dari orang tuanya sendiri sih untuk menjalankan. Ya syukurnya memang suami juga terlibat langsung, jadi saat saya yang sibuk kerja dia take over, jadi kami sama-sama menjalaninya bersama. Luar biasa. Terima kasih Kak Fonti sudah berbagi. Aplaus dulu dong. Luar biasa ini keduanya bekerja dan mulai memanajemen diri dan sebagai bagian dari tantangan, dan mudah-mudahan ketemu cara yang paling asik dan paling terbaik dan mendapatkan manfaat dari belajar bersama di ruang-ruangnya Rumah Inspirasi ya Kak Fonti. Terima kasih. Next kita ada Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Silakan sebutkan nama, domisili dan usia anaknya. Silakan Kak.
Malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta dari Kabupaten Bogor. Ya. Saya ibu dari 2 anak, usia 8 tahun dan 1 tahun. Nah, tantangan dari saya sendiri itu adalah pola mindset saya sendiri tentang homeschooling. Jadi mindset yang dulu sekolah-sekolah itu masih kebawa gitu dalam. Misalnya apa Kak? Misalnya? Untuk ya jadi kok anaknya cuma belajar ini aja ya, kok kurang, kayaknya kurang pelajarannya ini nih yang belum dimasukin. Terus anaknya nggak mau gitu, nggak mau kamu belajarnya ini gitu kan. Sebenarnya cuma belajarnya itu kadang-kadang cuma hanya sekedar baca aja gitu kan, hanya sekedar baca tentang membaca gitu. Kan baca aja sih, nggak ditulis, nggak dicatat gitu kan. Itu kayaknya model yang jadul yang udah sekolah dulu kan. Jadi kadang-kadang terjadi sesuatu ketegangan ketika menerapkan sesuatu yang kegiatan itu. Jadi ketika diingatkan lagi dari rumah inspirasi bahwa homeschooling itu boleh apa aja gitu, boleh ngobrol, itu kan hal yang belajar. Terkadang mindset yang saya pola-pola sekolah itu pasti ke bawah gitu dalam membersamai anak. Itu yang masih saya terus ubah dan terus merubah diri untuk menggeser mindset yang sekolah-sekolah yang dulu untuk ke lebih yang fleksibel dalam homeschooling. Itu aja sih. Terima kasih Kak Sinta. Plus dulu dong buat Kak Sinta. Mungkin itu sedang relevan ya, dialami oleh hampir semua keluarga homeschooling, khususnya yang baru menjalani. Yang sudah menjalani bertahun-tahun saja kadang-kadang suka masih muncul itu mindset sekolahnya. Wong kita sekolahnya bisa sampai 12 tahun plus kuliah kan. Jadi sangat wajar sekali kalau kemudian mindset itu masih ada, dan kita memang butuh banyak ilmu, knowledge, dan komunitas supaya kemudian mindset itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Next Kak Nur, kita langsung saja ke pertanyaan pematik yang ketiga. Karena waktu juga nih, seru nih, senang nih kita banyak yang berbagi malam hari ini. Silakan Kak Nur. Di unmute dulu Kak, silakan. Pertanyaan ketiga, saat teman-teman memutuskan untuk homeschooling, pertanyaan apa yang pernah disampaikan kepada teman-teman oleh keluarga maupun kerabat tentang pilihan homeschooling dan bagaimana teman-teman menjawabnya? Nah, gimana ini ketika ada yang bertanya, apakah biasanya kakek nenek bertanya, atau kadang-kadang pasangan juga ada yang bertanya, kenapa sih kita harus homeschooling, kenapa nggak bayar sekolah aja gitu ya, atau kemudian tetangga mungkin ada yang tanya, teman-teman di sekolahnya anak-anak yang dulu juga sempat bertanya dan sebagainya. Bagaimana teman-teman semua? Pernah mendapat pertanyaan apa ketika teman-teman memutuskan homeschooling? Karena apa? Karena ya biasanya yang bertanya mindset-nya mindset sekolah gitu. Jadi gimana teman-teman merespon itu, menerima pertanyaan seperti apa dan bagaimana meresponnya? Silakan teman-teman semua. Ada yang mau berbagi mungkin dari keseharian homeschoolingnya, pernah dapat jawaban atau pertanyaan seperti apa seputar homeschooling? Kalau Kak Nur gimana biasanya Kak Nur? Pernah dapat pertanyaan apa waktu itu mungkin dari orang-orang di sekitar gitu mungkin? Iya, pastinya banyak sekali lah macam-macam gitu. Tapi salah satunya itu pasti seputar sosialisasi, itu udah pasti lah ditanyain. Nanti temannya gimana, terus nanti apakah di rumah aja, itu udah pasti jadi pertanyaan sih gitu. Tapi kan beruntungnya saat itu kan kita udah mulai punya banyak teman homeschooling ya, terus udah gabung komunitas juga, terus kan ada belajar-belajar online juga gitu. Jadi ya enak lah untuk menceritakan ke teman-teman yang bertanya itu, dan kita juga ngelihat sih gitu yang bertanya ini memang niat bertanya atau sekedar kepo gitu, tapi kalau dia memang serius nanya ya kita bisa cerita dengan enak sih gitu. Oke, jadi sebenarnya sosialisasi akhirnya nggak jadi isu ya Kak Nur ya, dengan pertemanan di lingkaran-lingkaran itu ya dia berteman gitu, bahkan mungkin pertemanannya bisa jadi bukan hanya yang satu usia, tapi bisa jadi lintas usia, baik yang lebih tua usianya maupun yang lebih muda usianya dari anak-anak yang homeschooling. Biasanya sih begitu. Wah, kita sudah ada Kalia lagi nih yang mau berbagi. Silakan Kalia. Gimana Kalia? Dapat tadi melanjutkan yang tadi berarti tadi Kalia cerita katanya teman-temannya ada yang menanyakan gitu. Apa pertanyaannya Kak dan gimana Kakak menjawabnya? Silakan. Sebenarnya sudah terwakili sih sama Kak Nur tadi. Sosialisasinya bagaimana, kemudian ijazahnya bagaimana nanti, karena saya udah bertekad ya untuk anak saya, untuk 2 anak saya mau homeschooling. Nah, mungkin saya juga bawa pertanyaan nanti nih, ijazahnya. Ijazahnya, kalau untuk sosialisasi sih,
Kebetulan saya punya tempat bermain juga untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya pengen sosialisasi ya saya bawa teman-temannya ke sana atau anak saya bawa ke tempat teman-temannya yang lingkungannya benar-benar terjaga seperti itu. Luar biasa. Sip, Kak. Terima kasih sudah berbagi. Dan next kita ada Kak Almira ini. Halo, Kak Almira. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Silakan, Kak. Perkenalkan sama diri sih, dulu. Pak. Tar dulu, iya. kenalan dulu. Usia anaknya, domisili di mana, dan pernah Oke. ditanya apa sama lingkungannya karena pilih homeschooling. Silakan. Oke, nama saya Almira, ibu dari 2 anak, umur 9 dan 10 tahun, laki-laki dua-duanya. Ini sih pertanyaan yang pertama kali pas saya Domisili di lempar. mana, Kak Almira? Oh, domisili di Jakarta, Oke, teman-teman. Jadi ini waktu itu pertama kali saya bilang mau homeschool sama ibu saya waktu itu malam-malam, terus ibu langsung bilangnya tetap sama sih tentang sosialisasi concern-nya kan. Terus tapi lebih kepada dia cerita, ya dulu kan kalau kakak saya terus kan pernah tuh sempat dikucilin sama teman, ngadepin hal-hal yang kayak gitu tuh, yang kayak dibully atau kayak gimana. Nah ini kalau bukannya berharap untuk dibully, tapi penempaan hal-hal tekanan-tekanan dari peer pressure kayak gitu, gimana kan kalau homeschool nggak dapet tuh kayak gitu-gitu kan. Terus tapi karena gitu ya, saya biar kuat ya. Iya betul. Nah terus tapi kan karena ibu saya tirania dan saya sangat pragmatis, saya nggak mungkin bisa langsung jawab sama ibu saya kan. Terus jadi tapi untuk saya sendiri, saya ngomong ke diri saya sendiri bahwa ya pasti kalau memang Allah bilang udah siap, akan dikasih kok episodenya untuk anak saya untuk menghadapi hal-hal kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu sih kalau waktu itu saya pertanyaan itu, tapi untuk membesarkan hati saya mikirnya kayak gitu bahwa there's nothing wrong dengan saya homeschool, dengan ada hal-hal penempaan pasti akan datang dengan kalau memang sudah saatnya gitu. Gitu sih. Luar biasa. Thank you Kak Mira. Plus dulu dong, Kak Mira sudah berbagi keseruannya tentang respon dari lingkungannya tentang nanti anaknya kurang tangguh. Tenang aja, akan ada episodenya, nanti anak saya tangguh sendiri dengan caranya gitu ya, Kak. Silakan Kak Dita, next. Gimana Kak, sudah pernah mendapatkan pertanyaan apa dari lingkungannya terkait pilihan homeschoolingnya? Ya, cukup banyak orang beberapa yang kepo gitu ya. Oke. Ya, tapi paling dijawab tergantung orangnya. Jadi memang berniat berdiskusi atau hanya pengen tahu gitu ya. Jadi pernah ada teman yang memang betul-betul pengen tahu diskusi gitu kan, sampai pertanyaannya kenapa sih milih homeschooling, lalu gimana cara belajarnya. Jadi memang dijelasin ya targetnya apa, jadi terus ijazahnya gimana ya, dari PKBM itu legal gitu. Jadi memang dijelasin nanti gimana sosialisasinya. Oh, kami sudah bergabung di komunitas, sudah ada juga ikut kegiatan pramuka gitu ya. Jadi ternyata bisa belajar juga ya tanpa sekolah. Jadi memang kalau ada teman, dan itu juga habis waktu cukup lama ya mendiskusikan itu aja. Jadi kadang memang ngelihatin, sampai ada teman satu lagi bilang, serius Dita, kamu ambil homeschooling berarti standar pendidikan kamu tinggi banget. Kebayang sih kalau kamu yang begitu. Enggak gitu. Enggak gitu, memang belum ya visinya ke situ gitu. Jadi bukan berarti sekolah nggak bagus, enggak gitu. Jadi kok kamu punya waktu sih gitu ya. Jadi mereka seakan-akan waktu saya berlebih gitu ya dibandingkan mereka. Jadi bukan padahal itu, sama-sama 24 jam ya Kak? Iya, gitu. Padahal sama-sama 24 jam, cuman ya padahal kan juga homeschooling bukan berarti 24 jam bersama anak kan ya gitu. Jadi ada masanya anak-anak juga belajar sendiri kan, dan kita juga tidak perlu di semua pelajaran anak gitu. Malah kita mengajarkan anak belajar mandiri. Kalau sekarang malah sudah ketemu polanya, jadi malah kayak untuk mengerjakan beberapa sesi akademis, anak saya udah sana Umi gitu. Jadi cuman nggak mau ditempelin, kecuali dia memang mentok baru dia datang gitu. Jadi memang malah lebih ringan ya dibandingkan anak-anak yang sekolah gitu ya. Untuk belajar masih kok belum belajar udah ngerjain PR gitu ya, masih harus begitu ya. Begitu Kak Andit. Terima kasih Kak Dita. Jadi apa ya?
kalau anak sudah sampai di level ibunya nggak boleh lihat saya belajar, berarti anaknya memang lagi belajar bener ya. Maksudnya luar biasa tuh ketika belajar sampai ibunya jangan nemenin dulu, biarkan aku menyelesaikan urusanku sendiri, baru kalau aku bingung ntar aku tanya mama deh. Wah, thank you Kak Dita, luar biasa nih sudah sampai ke level belajar mandirinya. Next kita ada Kak Helena, silakan Kak Helena, sebutkan nama, domisili dan usia anaknya, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Andit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena dari Jakarta. Usia anak saya 7 tahun dan 3 tahun. Ya. Sebenarnya karena kami merantau gitu ya, jauh dari. Sebentar Kak Helena, agak terputus-putus. Apakah bisa bergeser sedikit mungkin ke sumber sinyal? Itu jarang. Gitu. Cuman waktu kami sempat ke rumah, tinggal di rumah mertua selama kira-kira sebulanan gitulah. Ya. Nah itu mulai itu kayak. Oke. Tes cek, halo. Sorry. Helena. Halo. Tadi, nah mungkin perlu bergeser sedikit Kak ke sumber sinyal. Halo, cek tes. Oh iya, oke, gimana? Suaranya udah jelas? Nah, ini sudah lebih terdengar. Silakan Kak. Tadi di rumah mertua sebulan. Nah, dari situ Kak silakan. Iya, benar. Ya, itu dia, oke. Nah, waktu di rumah mertua sebulan, mertua kan melihat nih cucunya gitu kesehariannya kayak gimana. Yang kayak kebanyakan main game, nonton TV, baca buku, gitu-gitu. Kelas online kan cuma sedikit kayak gitu-gitulah. Jadi kayak mempertanyakan homeschooling tuh kayak gimana sih maksudnya gitu. Atau kadang juga ada celetukan gitu, udah yuk sekolah di sini aja kayak gitu-gitulah. Gitu. Ya udah sekolah di sini ada kok sekolah bagus apa gitu. Baik ya, yang baik. Iya. Soalnya kayak gitu aja gimana sih, padahal sebenarnya kita juga belajar. Kan belajarnya kayak ngobrol atau kita ngerjakan worksheet sambil makan atau apa gitu kan. Cuman kan beda ya dengan gambaran kayak sekolah bentar ya, sekolah formal pada umumnya. Hilang lagi kan gitu. Oke, sorry. Lagi menenangkan dulu aja, lingkungan ngobrol tadi sekarang. Silakan Kak. Udah, oke, udah bisa lanjut. Iya, kayak gitu. Tapi dari situ alhamdulillah mertua itu tipe yang terbuka kayak gitu kan. Jadi kita jelaskan gitu, oh ya kalau homeschooling tuh kayak gimana, kita belajarnya prosesnya gimana, ijazahnya gimana, dan sebenarnya anak juga udah terdaftar di PKBM, terus dia sudah mengerjakan modul-modul yang sebenarnya modulnya itu kayak cuma sedikit banget gitu kan. Jadi udah selesai, ini tinggal belajar, ibaratnya belajar yang sesuai minat anaknya aja kayak gitulah gitu. Dan si mertua itu juga refleksi gitu, kalau dari pengalaman beliau bekerja, beliau itu juga kan tinggalnya di desa gitu ya. Jadi beliau juga melihat kayak, oh iya waktu kerja itu ketemu sama orang yang lulusan S1 dan seterusnya itu dibandingkan mertua itu juga sebenarnya kadang yang itu malah bingung gitu, kerjanya tuh bingung gitu, kayak masih kekurangan skill gitu kali ya. Kayak gitu itu. Jadi oh ya udah oke lah homeschooling kayak gitu. Udah gitu. Terus yang unik itu biasanya ini, pernah tetangga itu nanya gitu kan, anaknya homeschooling ya gitu, iya gitu. Homeschooling tuh kayak gimana, udah saya jelaskan lah gitu ya. Terus dia nanya oh jadi nggak pernah ini ulangan yang kayak sekelas sama teman-temannya gitu. Kayak UTS atau UAS, enggak pakai kayak gitu kalau homeschooling, ngumpulinnya portfolio gitu atau kayak laporan harian gitu kan. Jadi oh kayak gitu. Terus saya mikir lah, emang kenapa ya kalau nggak ulangan yang di kelas itu, emang kenapa ya, saya mikir kayak gitu juga. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kayak gitu lah. Itu sih paling itu pertanyaan yang unik. Kayak gitu. Terima kasih Kak Helena sudah berbagi, plus dulu dong. Terima kasih Kak sudah memberikan beberapa referensi pertanyaan dan kemudian bagaimana Kak Helena meresponnya. Next kita ada Kak Di nih dari Depok. Kak di Depok betul ya? Silakan Kak. Halo.
Ya, Assalamualaikum. Maaf ya Kak, saya tutup off cam dulu. Silakan sebutkan nama, domisili, dan usia anaknya Kak. Silakan. Ya, saya Ade dari Depok. Anak saya yang pertama usia 10, yang kedua 8 tahun, yang ketiga 5 tahun, yang keempat 3 tahun. Sebenarnya kalau saya bukan ada pertanyaan kenapa homeschooling dan segala macam, karena kebetulan kakak saya anaknya homeschooling juga. Jadi sebenarnya kalau dari keluarga tuh nggak ada masalah sama sekali ya, nggak ada pertanyaan yang bagaimana gitu, semuanya sangat suportif. Tapi justru dari lingkungan sekitar saya, teman-teman dan sepergaulan, dan itu pun sebenarnya bukan pertanyaan juga ya, karena sepertinya pengkepoan aja atau gimana? Oh enggak, sebenarnya ide ini tuh kayaknya udah cukup familiar ya di antara segengan saya ini. Cuman saya cukup tertekannya karena seakan-akan menganggap bahwa homeschooling itu adalah sebuah kemewahan gitu. Sehingga saya tuh kayak wah keren banget gitu. Padahal saya nggak gitu. Saya tuh kayaknya masih jauh dari kata ideal gitu ya untuk sebenarnya memutuskan menjalani homeschooling gitu, sehingga ketika misalnya bagaimana kemajuan apa yang udah didapat anaknya, udah bagaimana saya jadi bingung sendiri karena terasa harus memenuhi ekspektasi banyak orang gitu, dan itu sempat ada dalam masa saya itu merasa berkecil hati karena selalu merasa bahwa harus kata orang kata orang gitu. Walaupun sekarang sebenarnya itu sudah sedikit demi sedikit saya sudah tahu cara mengatasinya ya kan? Udah mulai menerima. Siap. Ya begitu sih gitu ya. Cuman alhamdulillah sih banyak sih ya kemudahan yang saya terima. Kebetulan kenapa memilih homeschooling itu karena anak pertama saya emang sepertinya nggak cocok untuk sekolah gitu ya. Saya pikir anak saya itu adalah anak yang mirip dengan saya gitu. Ternyata jauh banget gitu. Saya yang sangat suka akademik gitu. Ternyata anak saya sama sekali nggak ada ketertarikan ke arah sana. Kemudian banyak hal yang jauh berbeda sehingga kayaknya pendekatannya saya bukan sekolah deh ke anak-anak gitu. Saya mau nyoba ngerti ini anak saya maunya apa gitu. Berawal dari situ aja sebenarnya. Tapi ketika mengalami kesulitan ngajarin anak dan lain sebagainya gitu ya. Awalnya tuh anak pertama saya emang susah banget sebenarnya ya. Prosesnya itu berat banget kayaknya untuk belajar baca, nulis dan segala macam gitu ya. Walaupun akhirnya itu terlewati gitu, tapi yang saya syukuri adalah ternyata anak saya yang setelah adik-adiknya tuh justru kayak perkembangannya sama gitu, sehingga kayak saya tuh sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi saya ngajarin anak pertama baca, ternyata kok yang kedua tiba-tiba udah bisa ya gitu. Yang ketiga kok walaupun sebenarnya saya nggak ajarin banget, itu alhamdulillah kok tiba-tiba bisa ya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi banyak keberkahan juga sih, walaupun awalnya ya saya harusnya di rumah, jadi saya merasa saya harus bantu suami, ternyata nggak bisa gitu ya. Tapi pilihan itu juga membuat saya ngerasa Allah mempermudah jalan suami saya untuk cari rezeki dan lain sebagainya, sehingga banyak sih yang saya syukuri. Mungkin gitu aja Kak Adi. Terima kasih Kak Adi untuk sharingnya. Plus dulu dong buat Kak Adi yang sudah berbagi malam hari ini. Dan kita ada Kak Ranuka. Silakan Kak, sebutkan nama, domisili, dan usia anak. Halo semuanya, selamat malam. Sebenarnya Ranuka itu nama anak saya. Oh begitu. Jadi siapa nama ibunya? Nama ibunya saya Vero, domisili di Malang. Ya. Ya. Jadi usia berapa Kak Vero? Saya ibu anak dua, yang pertama usia 7 tahun, yang kedua usia 6 tahun, jadi berdekatan. Ya. Dua-duanya. Kebetulan saya ini dua-duanya ini masih sekolah formal untuk sekarang. Ya. Jadi saya ini mau bergabung ke homeschooling. Di ajaran baru nanti. Nah, ada banyak sih pertanyaan dari keluarga. Jadi saya ini
belum dapat support ya dari keluarga, bahkan dari suami belum dapat support, dari pihak mertua pun juga belum dapat support. Kalau jadi sekarang ini dari lagi masa seru-serunya kami untuk menyamakan persepsi tentang homeschooling. Bahkan suami saya itu sudah observasi ke sekolah internasional karena ya itu beda pendapat sekarang ini. Jadi yang pertanyaan yang diajukan ke saya itu kenapa kok memilih homeschooling itu gini. Nanti anak-anak ini takutnya nanti mereka daya saingnya kurang loh. Nanti mereka jadinya akan jadi orang yang tumbuh di zona nyaman aja karena dia kan belajarnya selalu di zona nyaman. Nanti bagaimana kalau dia berpindah ada satu yang dia nggak nyaman dan tapi dia harus ada di zona itu gitu kan. Nah, kalau masalah bersaing itu saya bertanya lagi ke suami saya, oke, kalau masalah bersaing itu disaingkan dengan siapa? Ya dengan teman-temannya, jawabannya pasti gitu. Oke, bersaing dengan teman-temannya. Kalau disaingkan dengan teman-temannya itu kira-kira siapa pemenangnya? Saya bilang gitu. Apakah yang jadi juara satu? Ataukah yang unggul itu yang nilainya selalu bagus? Kalau disaingkan seperti itu saya rasa nggak adil ya, nggak apple to apple. Karena anak saya yang seumpamanya linguistiknya bagus disaingkan dengan anak yang matematikanya, logikalnya bagus. Kan jadi nggak apple to apple, karena di satu kelas itu beragam anaknya. Dan kebetulan saya juga background-nya dulu adalah guru TK. Jadi malah dari background itu saya yang kok berat ya sekolah ini untuk jadi sudah seperti istilahnya saya tuh punya mindset kok sekolah ini seperti pabrik gitu loh. Anak dengan berbagai macam karakter dimasukkan ke pabrik, outputnya harus sesuai dengan kemauan si sekolah itu. Kan nggak bisa seperti itu. Nah, maunya saya homeschooling itu nggak hanya sekedar nggak sekedar kita mendeliver materi pelajaran, nggak hanya itu. Tapi nanti kalaupun saya ditanya, nanti gimana nanti dia bekerja kalau dia nggak punya daya saing. Nah, justru dari homeschooling itu saya maunya anak itu bisa memaknai hidup gitu loh. Dia bisa mengukur dirinya sendiri. Oh, saya itu seperti ini. Saya mampunya apa itu. Jadi karena didikan keluarga yang pastinya nggak didapat di sekolah formal ya. Kalau di sekolah formal ya guru itu sekedar memberikan materi. Kalaupun memberikan hal-hal yang lain di luar materi itu ya pasti terbatas. Nggak seperti kita orang tuanya yang memberikan didikannya kepada anak itu sih. Jadi sekarang tantangannya memang sedang menyelaraskan ya antara apa yang di kepalanya Kak Vero dengan apa yang di kepala pasangan ke depannya. Terima kasih Kak Vero untuk berbaginya. Ini sebetulnya lebih karena keterbatasan waktu aja Kak. Kami sih senang banget terima sharing-sharing seperti ini dan mudah-mudahan Kak Vero bersama Rumah Inspirasi mendapatkan semakin banyak wawasan dan ya sesekali mungkin tipsnya kalau beberapa teman di sini podcastnya dari Rumah Inspirasi setel aja kencang-kencang gitu ya. Jadi ntar suaminya ikutan dengerin gitu. Oke, terima kasih Kak Vero. Kita langsung ke pertanyaan pemantik berikutnya dan teman-teman ini di kolom chatting ramai banget ya. Terima kasih loh yang sudah saling merespon, saling melengkapi, saling menyemangati di sana. Silakan Kak Nur, kita masuk ke pertanyaan pemantik keempat dan saya mohon izin teman-teman kita mungkin ada sedikit extend waktu sekitar 10 menit ke depan supaya kemudian semua pertanyaan pemantik bisa tersampaikan. Silakan Kak. Ya, saat teman-teman memutuskan untuk homeschooling dan sudah menjalaninya, apa benefit atau keuntungan yang paling teman-teman rasakan dalam keseharian? Nah, tadi kita udah ngomongin tantangan ya, yang susah, ya, yang nggak enaknya lah kurang lebih begitu, karena belum dapat solusinya, jadi nggak enak. Tapi ketika sudah dapat solusinya, apa keuntungan yang teman-teman rasakan? Mohon berbagi dengan cepat dan padat karena waktu kita terbatas. Kita awali dari Kak Catur dulu. Silakan Kak Catur, sebutkan nama, domisili, dan usia anaknya. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Catur Wulandari dari Bekasi. Ya. Anaknya 4, 12 tahun, 9 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Manfaatnya banyak ya, Masya Allah. Banyak sekali Kak Andit. Tapi saya ambil satu aja ya. Satu di antara banyaknya itu. Apa yang paling terasa Kak? Yang paling terasa juga banyak, cuma ambil satu aja. Baiklah, siap.
yaitu ikatan orang tua ya, ikatan orang tua, bonding itu istilahnya. Jadi bonding ini pengaruhnya kemana-mana. Kita jadi komunikasi dengan anak lancar. Misal kalau ada masalah gitu, masalah di diri kita atau masalah di anak, kemudian didiskusikan, itu nggak pakai lama nyelesainnya. Misalnya anak punya masalah A misalnya ya. Jadi kita nggak pakai ribet-ribet cari kambing hitam gitu, nyalahin orang luar ya, yang disalahin kita dulu gitu. Jadi nggak lama gitu penyelesaiannya, dan juga anak mudah untuk menyampaikan perasaannya karena memang terbangun fondasi ikatan ini dari awal, dari kecil. Dan juga saya di keluarga kan memang belum pernah menyekolahkan anak sama sekali gitu. Selama 11 tahun homeschooling itu jadi nggak bisa membandingkan sih, tapi ngerasainnya manfaatnya aja gitu. Itu aja, Kak. Terima kasih Kak Catur, applause dulu dong. Dari bonding membuat anak menjadi berani, mau untuk kemudian menyampaikan pendapatnya, dan buat Kak Catur itu adalah hal yang sangat terasa sekali. Silakan teman-teman, ada satu lagi mungkin yang mau berbagi secara langsung sambil dibacakan nih di kolom chatting nih Kak Nur. Iya, mantap nih, di chatnya rame ya. Iya, bonding ya. Iya, sama bonding sih poinnya. Ada Merdeka Belajar. Terus ada konflik bersama anak. Apa waktu buat traveling lebih leluasa, wah itu kayak saya luar biasa nih. Jadi kalau orang lain lagi liburan, kita tetap di rumah. Begitu orang lain katakanlah sekolah berkegiatan, kita baru liburan. Wah, toilet sepi tuh Kak. Toilet sepi, diskon banyak biasanya kalau ketika nggak rame-rame ya Kak ya. Wah, bertemu bersama anak ya, sebagai ortu memperbaiki diri, wah, freedom dan sebagainya. Terima kasih. Next, kita langsung saja Kak Nur, karena sudah lewat dari 8:30, langsung masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Saat teman-teman sudah memutuskan untuk homeschooling dan sudah menjalaninya, apa pertanyaan atau kekhawatiran terbesar yang ada di hati dan pikiran teman-teman maupun pasangan, dan bagaimana menjawabnya? Oke, jadi kenapa pertanyaan pemantik ini disampaikan? Karena tidak bisa dipungkiri kita tidak bisa memprediksi masa depan, gitu ya. Baik yang anaknya sekolah maupun homeschooling, kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di masa depan, dan kira-kira apa kekhawatiran yang saat ini sedang teman-teman pikirkan dan rasakan, dan bagaimana teman-teman menjawab kekhawatiran itu? Silakan Kak, yang mau berbagi untuk kemudian silakan raise hand. Dan untuk yang lain bisa kolom chatting juga. Wah, ada Kak Elsa lagi. Silakan Kak Elsa. Apakah sedang khawatir atau khawatir apa itu sudah lewat? Kan sudah jago katanya. Silakan Kak. Belum di-mute, masih di-unmute Kak. Tinggal masih di-mute, silakan. Oke. Iya, Assalamualaikum teman-teman. Saya Elsa di Padang. Sebenarnya kekhawatiran tuh ada, Mas Andit. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kalau sekolah bisa menjamin? Oke. Jadi contohnya apa misalnya? Jadi nih misalnya, karena yang saya lihat sekarang, ini bukan yang bandingin anak, tapi saat lihat anak-anak yang sekolah, itu tuh kayak sama orang tuanya tuh udah dilepas. Ada sih orang tua yang masih, maksudnya sekolah memang cuman hanya anak tempat belajar, tapi yang namanya karakter, pendidikan di rumah tuh masih disaklek sama orang tua. Kalau istilahnya, ada lagi yang ngasih istilah itu home education ya. Dia nggak homeschooling, tapi anaknya tetap sekolah, tapi semua tetap inti sama orang tua. Cuman kecenderungannya saat kita udah sekolah, kayak sekarang aja nih saya, saat Safi ikut TPA, saya tuh kayak agak lost gitu tentang ikro'nya, tentang hafalan, kalau udah ada sama Ustadz, jadi tuh kayak ngelepasin. Jadi saat dia di rumah bersama saya fokus, saya pengen dia kemana, arahnya kemana, intinya kami pengen karakternya yang tumbuh dulu. Jadi kalau karakternya udah bagus, dia sudah cinta ilmu, insya Allah dia akan nyari sendiri konten-konten di luar banyak berserakan. Walaupun tetap intinya ada ketakutan, gimana kalau nanti kita gagal, gimana kalau nanti bla bla bla, tapi ya intinya sama kayak dibilang balala, emang sekolah menjamin gitu. Gitu sih Mas Andit. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sepertinya cukup mewakili apa yang tadi disampaikan Kak Elsa. Silakan teman-teman, mungkin bisa satu lagi yang mau resen menyampaikan. Ada Kak Marcel ya. Silakan Kak Marcel.
sebutkan nama, usia anak, dan domisilinya di mana sekarang. Aku ya? Iya, Ya, silakan. silakan Kak. Oh iya, sorry. Ini nggak bisa. Oh ya. Iya. Ya, Selamat silakan. malam teman-teman. Malam, Kak. Silakan. Ya, menarik ya bicara soal kekhawatiran. Perkenalkan diri dulu lah, Kak. Oke. Saya mau kenal. Ya, teman-teman nih banyak yang baru nih, Kak. Belum kenal sama gitu, Kak Marcel. mohon Ketua maaf. kelas kita, silakan. Ya, makasih Kak Andit. Saya Marcelia dari Batam. Anak saya ada 2 perempuan. Velia umur 9 tahun, adiknya Priselia umur 7 tahun, kelas 3 SD dan 1 SD ya, kalau ikutan sekolah gitulah. Halo. Hai. Biasa nggak ya? Silakan, Kak. Ya biasa. Nah, apa namanya? Ini karena sudah nggak pandemi, Kak Adit banyak kepotong dengan kegiatan-kegiatan di offline, jadi makanya kadang suka miss dengan kegiatan di dalam. Kan justru ini yang kita harapkan, pandemi berlalu, kita bisa berkegiatan offline. Ya online sekali-sekali lah. Ini kemarin kan kita banyak online karena memang bisanya itu. Nah, kalau sekarang kita ketemunya 1 kali seminggu lumayan lah. Ayo, ya, makasih untuk pengertiannya Kak Andit. Oh, amat sangat. Pandemi ini memang udah berlalu, tapi kekhawatiran kita nggak berlalu-berlalu ya, Kak, ya. Urusan yang lain lagi ya, Kak. Gimana, Kak? Jadi apa khawatirnya, Kak, sekarang? Ya, saya memang ya karena memang kita homeschooling itu ternyata membuka apa ya diri kita ya untuk makin mau belajar ya, Kak ya. Jadi akhirnya memang saya tuh memang benar kata Kak Andit, tadi siapa yang ngomong tuh, nggak bisa kita kontrol itu yang di depan, tapi juga akhirnya kita belajar untuk memaksimalkan diri di hari ini. Itu cara saya mengurangi kekhawatiran saya, Kak Andit. Ya, jadi memang saya juga kadang banyak silent reader di grup karena memang ya udah energinya udah habis untuk di offline gitu loh, Kak. Ya masih untung di read, Kak. Masih untung jadi reader. Bukan skip udah kebanyakan langsung skip ya. Silent reader masih lumayan, baca 500 chat masih oke lah. Enggak sampai 500, Kak. Ya intinya itu caranya, Kak. Maksudnya yang lalu udah nggak bisa lagi kita ini, tapi at least masa depan tuh masih suci lah istilahnya ya kan. Jadi ya itu, Kak, saya memaksimalkan diri di hari ini. Memang capek tapi juga puas gitu loh kalau saya dengan apa target kita tercapai ya, Kak ya, yang sudah kita buat checklist apa segala macam itu menolong, Kak. Dan memang keseharian kita juga baik. Ya saya tidak apa namanya kekhawatiran, setiap orang khawatir gitu ya. Namanya manusia dan itu wajar. Kadang dengan kekhawatiran itu mendorong kita untuk mempersiapkan diri lebih baik gitu kan, Kak. Ya, Kak. Ya, jadi kita tidak selalu selamanya negatif, tapi itu bisa mendrive kita untuk melakukan yang lebih itu positif. Tadi saya salah satu baca ada chat yang bilang gimana kalau kekhawatiran saya itu kalau meninggal duluan sebelum anak-anak masih belum ini ya. Saya juga itu tuh pas masa pandemi itu menjadi pertanyaan terbesar saya juga. Ini kalau duluan siapa yang dipanggil ini gimana ya? Tapi akhirnya ya itu Kak Andit. Saya tahu yang dalam hidup itu cuma kematian yang pasti. Jadi saya mulai pelan-pelan omongin itu dalam nuansa yang ini. Jadi ya anak-anak udah enak aja tuh untuk diobrolin kayak seperti itu. Mereka udah tahu bahwa hidup bisa diambil kapan saja. Makanya penting untuk memaksimalkan hidup itu di hari ini gitu loh, Kak. Dengan bertanggung jawab kepada Tuhan dan ya kepada ya inilah ya sesama gitu sih, Kak Andit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Marcel. Applause dong buat Kak Marcel yang sudah berbagi di malam hari ini. Terima kasih banyak dan sekali lagi applause buat teman-teman semua. Sudah selesai nih 5 pemantik pertanyaan dari Kak Nur dan sekali lagi kami mohon maaf kalau sedikit kelewatan karena malam hari ini yang berbagi semangat ya Kak Nur ya. Ya, senang banget. Sampai jam 8:30 masih 75 partisipan bersama kita, tadi udah sampai 80-an. Dan silakan Kak Nur, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari obrolan kita malam hari ini. Oke, baiklah sahabat semua, senang banget ya malam ini rame ya Kak Andit ya. Mantap. Terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Semoga apa yang kita bahas bersama dapat semakin memperkuat semangat sahabat semua dalam memilih jalur homeschooling bagi anak-anak kita. Sekali lagi, homeschooling maupun sekolah, keduanya sama-sama alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka tugas kita yang pertama adalah merumuskan apa yang menjadi visi pendidikan keluarga teman-teman semua. Oke, baiklah, saya kembalikan lagi kepada Kak Andit. Terima kasih banyak teman-teman untuk sharingnya malam ini.
Oke, terima kasih Kak Nur. Sekali lagi applause buat kita semua yang sudah berbagi malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dan saya mengajak yuk kita foto bersama, yang mau difoto langsung open cam aja. Saya hanya menampilkan yang kameranya terbuka. Saya kasih waktu sekitar 2 menit sambil saya permisi berbagi tentang akan terjadi di bulan ini teman-teman semua. Ya, jadi di ruang member itu sudah ada jadwal agenda kita di bulan ini. Saya sedikit review saja. Hari ini kita sudah menjalani ya ruang berbagi HS usia sekolah. Nanti besok siang, nah silakan teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol lagi seputar materi homeschooling usia sekolah akan dikupas tuntas dari jam 1 sampai selesai ya teman-teman semua. Silakan dari jam 1 waktu Indonesia Barat. Silakan jangan lupa pasang timernya, jangan sampai ada aduh kelewat, lupa dan sebagainya. Pastikan teman-teman sudah memastikan besok bisa hadir di sebentar. Bisa hadir di webinar homeschooling usia sekolah besok jam 1 siang. Dan kemudian nanti hari Rabunya tanggal 15 akan ada webinar pengayaan bersama psikolog. Nah, kita akan membahas tentang, wah ini nih seru ya kayaknya ya, kesehatan mental keluarga. Wah ini karena memang kita pendidikan berbasis keluarga, maka kita sebagai keluarga harus sehat dulu supaya kemudian keseharian bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana tips-tipsnya dan apa yang bisa menambah wawasan? Pastikan teman-teman sudah menandai untuk hadir di hari Rabu malam pukul 19.30 di webinar pengayaan. Dan di hari Jumat akan ada Parents Club Rumah Inspirasi. Temanya tunggu saja ya, akan ada tema yang menarik di hari Jumat tanggal 17. Hari Rabu tanggal 22 Februari akan ada webinar Q&A homeschooling tanpa rekaman ya bersama Mas Ar dan Mbak Lala. Jadi hanya teman-teman yang hadir yang dapat materinya. Karena untuk yang malam hari itu biasanya nggak dikasih rekaman untuk kemudian bisa tanya jawab yang lebih asik lagi. Dan hari Jumatnya akan ada ruang berbagi homeschooling usia dini bersama Kak Miki di tanggal 24-nya. Dan kemudian di hari Minggunya akan ada Teens Club Rumah Inspirasi, sebuah forum yang bisa dihadiri oleh anak-anak dari teman-teman untuk kemudian berbagi pendapat, berbagi keseruan, nanti bisa berbagi peran juga di sana. Silakan hadir di Teens Club Rumah Inspirasi di hari Minggu tanggal 26 Februari pukul 4 sore. Dan perlu juga saya sampaikan, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang hadir adalah peserta dari homeschooling usia sekolah. Sebagian materi ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman dari kelas lengkap dan kelas coaching ya. Jadi seperti webinar pengayaan, Parents Club, lalu kemudian Q&A homeschooling, ruang berbagi usia dini dan Teens Club itu materi untuk yang bisa diikuti oleh teman-teman kelas lengkap dan kelas coaching. Jadi kalau buat teman-teman yang mau upgrade, silakan bisa hubungi admin untuk kemudian nanti bisa kita rubah status akunnya sehingga kita bisa seru-seruan bersama di berbagai kesempatan dan jadwal yang sudah disediakan Rumah Inspirasi di bulan ini. Oke, siapapun yang membuka kamera, saya langsung foto ya. Ternyata hanya ada satu layar. Nah, aman lah kalau begitu. Oke, siap-siap. Kita mulai. Ternyata masih bertambah. Ada yang masih buka layar lagi. Oke, kita kasih waktu 10 detik. 5, 4, 3. Siap-siap teman-teman. 3, 2, 1. Kita foto. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, saya cek dulu semuanya. Oke, semuanya sudah masuk. Terima kasih teman-teman semua. Saya ingatkan kembali buat teman-teman yang peserta coaching untuk segera langsung berbagi golden moment Anda, apa yang paling menarik dibagikan malam hari di grup WhatsApp, supaya bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Saya permisi tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke gunung, pasti banyak jalan naik. Turun gunung, sampai di kota Salatiga. Homeschooling dan sekolah, sama-sama baik. Silakan dipilih, sesuai dengan visi pendidikan keluarga. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah yang selanjutnya. Saya Andito dan bersama Kak Nur di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Kak Nur, Kak Andi. Lagi. Catat. Ya.